Minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen yang berjudul Berbicara pada Bulan. Ya, ini cerpen fiction real lagi. Mari kita coba baca. Namaku Anna. Aku adalah anak tunggal dalam sebuah keluarga sederhana. Aku tidak memiliki teman satupun karena setiap aku mendapatkan seorang teman, temanku itu akan selalu mendapatkan sebuah kutukan yang entah datang dari mana. Seperti waktu itu, ada 7 orang temanku yang langsung mendapatkan kutukan-kutukan mengerikan. Teman pertamaku meninggal dalam kecelakaan pada hari pertama kami bertemu. Ngenes banget ya, ini cerita aku terinspirasi dari mana sih? Gambarnya sih Klanat, tapi nggak tahu nih. Oke, lanjut. Teman keduaku meninggal karena penyakit jantung di malam hari setelah sehari penuh bermain bersamaku. Ini orang pembawa kutukan banget ya. Dari mana sih aku dapat cerita ini? Teman ketigaku menjadi gila sebulan setelah berkenalan dan bermain bersamaku. Padahal setelah hari pertama kami bertemu, dia selalu berusaha menjauh dariku. Kata orang tuanya, dia menjadi gila karena dihantui oleh makhluk-makhluk mengerikan. Ada anak kecil tiba-tiba punya teman sebulan kemudian jadi gila. Mereka main apa? Sawan apa? Aduh, ini cerita macam apa? Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Ngeros cerita sendiri tuh nikmat banget. Yuk lanjut. Teman keempatku terkena aku gak kuat sih. Mohon maaf, serius ya, serius. Teman keempatku terkena penyakit usus buntu. Kenapa sih? Aku receh banget. Aduh, muka aku sampai merah pula. Yuk. Aduh, harus selesai pula. Teman keempatku terkena penyakit usus buntu setelah sehari bermain bersamaku. Bisa gitu ya? Anggap aja aku lagi main sama temanku, besoknya dia sakit. Sakit usus buntu. Gak tahu dari mana gitu kan, tiba-tiba sakit buntu. Kenapa gitu? Yuk lanjut. Teman kelimaku terkena peluru nyasar. Aduh. Teman kelimaku terkena peluru nyasar tepat di kepalanya saat sedang bermain di taman bersamaku, lalu meninggal di rumah sakit 1 jam setelah kejadian. Aduh, psikopatnya ketahuan dong. Ya lanjut. Teman keenamku keracunan makanan saat sedang memakan jajan yang sama denganku. Kenapa dia masih hidup tapi temannya keracunan? Epic banget ya. Kami membelinya di toko yang sama dan tanggal kadaluarsanya sama, tapi aku tidak keracunan sedikit pun, sedangkan dia harus dibawa ke luar negeri karena kondisinya bertambah parah. Iya, keracunan aja sampai dibawa ke luar negeri. Orang kaya. Ya lanjut. Dan yang terakhir, teman ketujuhku tersetrum kabel listrik saat memintaku untuk menemaninya bermain layang-layang. Sengatannya sangat kuat sampai ia kejang-kejang dan meninggal di tempat. Bayangin anak SMP bikin cerita semacam ini. Ada masalah hidup apa? Ya, ini yang masalah layang-layang dan sengatan listrik itu sebenarnya aku terinspirasi dari video-video yang aku tonton. Jadi aku tuh lihat ada anak kecil itu dia main layangannya itu masuk ke gerbang orang. Nah, gerbangnya itu di atasnya itu ada kabel listriknya gitu. Nah, dia tuh megang kabel listriknya, terus dia kesetrum, mati di tempat, jatuh gitu, mati. Terus aku lihat lagi ada bapak-bapak lagi gotong royong, kayaknya bersihin rumah atau gimana. Nggak sengaja ada kabel ngegantung gitu, dia nyentuh gitu loh, ininya apa sih, pundak atau lengan atasnya itu nyentuh kabel yang lagi ngegantung, terus dia zet, kejang-kejang langsung mati. Terus gak ada yang bisa nolongin karena harus dimatiin dulu kan listriknya. Mereka tuh pakai kayu pun mereka ikut kesetrum, jadi bahaya banget. Nah, dari situ aku kayak membuat cerita dari inspirasi itu. Ya, sebenarnya emang aku suka yang genre-genre rada psikopat gitu sih. Jadi mohon maaf kalau anak SMP udah bisa bikin cerita semacam itu, karena emang aku suka sama genre yang psycho. Yuk lanjut. Sejak kejadian-kejadian itu menimpa teman-temanku, aku tidak memiliki seorang teman pun sekarang. Bahkan
semua sekolah menolakku dan tidak mengizinkanku untuk bersekolah di situ. Aneh ya, dari mana semua sekolah tahu bahwa dia pembawa kutukan? Oh, mungkin aku lupa menuliskan bahwa beritanya tersebar kemana-mana. Mungkin. Ini asumsi pribadi. Padahal aku yang nulis sendiri ceritanya, tapi aku nggak tahu kenapa bisa begitu. Lanjut. Aku bahkan dijadikan buronan oleh warga sekitar karena selalu menjadi musibah bagi orang lain. Akhirnya aku diusir dari rumah karena karena rumah orang tuaku kini selalu berusaha dihancurkan oleh warga sekitar demi mendapatkanku. Aku pun pergi mengembara pagi-pagi sekali agar tak ada seorang pun yang mengikutiku. Kasian banget sih hidupnya. Lanjut. Aku berjalan tanpa arah selama berhari-hari. Saat malam tiba, seperti biasa aku berbicara dengan bulan, meluapkan segala perasaanku dan berharap aku tidak dilahirkan di dunia ini. Memberi banyak pertanyaan pada bulan dan berharap dia menjawab pertanyaanku. Aku lelah dan kesepian. Ini terinspirasi dari lagunya Bruno Mars, Talking to the Moon. Dulu aku tuh kayak nggak punya temen. Pada masa-masa aku lagi nggak punya temen. Bener-bener nggak ada yang bisa cerita sama aku. Kayak aku nggak bisa ngajak cerita siapapun. Aku cerita sama orang tua pun kayak nggak nyambung. Terus kayak aku merasa aku sendirian dan dicuekin. Aku suka banget kalau malam-malam tuh aku keluar rumah liatin bintang sama bulan. Aku rasa energinya enak banget buat aku, kayak positif banget, menyikatkan banget. Nah di situ aku menemukan lagu Bruno Mars, Talking to the Moon, dan aku suka banget nyanyiin itu meskipun suaraku jelek banget ya. Aku emang buta nada. Terus terinspirasi dari lagu ini juga, yang kalau bulan bisa ngomong. Nah itu dari lagu itu juga, aku suka lagu itu juga. Ya biar nggak galau-galauan mulu kan. Jadi ada dua genre tentang bulan. Lanjut. Malam ini aku kembali melakukan hal itu, berbicara pada bulan, lalu berteriak keras dan menangis sejadi-jadinya karena aku tak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupku. Aku muak dengan segalanya, aku muak dengan dunia ini, aku muak dengan diriku sendiri, begitu pikirku. Ini sebenarnya suara hati nurani asli sih, aku tuangkan dalam bentuk cerita. Lanjut, aku lalu mengambil pedang yang kubawa dari rumah sebagai senjata kalau ada orang yang mengincarku muncul. Kuangkat tinggi-tinggi pedangku dan mengarahkannya tepat ke perutku, lalu menariknya ke bawah dengan cepat agar dapat menancap kuat di perutku agar aku segera pergi dari dunia ini. Ya, ini tuh terinspirasi dari waktu itu aku kan udah bilang aku suka bela diri. Akhirnya suatu hari aku bilang ke orang tuaku bahwa aku suka sama hal-hal yang semacam bela diri. Terus aku dikasih sebuah senjata, yaitu pedang kecil paling segini lah, gak terlalu besar. Nah itu aku simpen karena aku sayang banget sama pedang itu, satu-satunya pedang yang aku punya, dan itu dari orang yang aku sayang kan, aku simpen. Dan dari situ aku dapat inspirasi. Nah masalah untuk pedang yang diarahkan ke perut itu aku terinspirasi dari harakiri, dimana orang-orang Jepang sering banget melakukannya. Lanjut. Cering, pedangku melayang berputar dan menancap di tanah. Ana, apa-apaan kau? Kau ingin mati ya? Diego, oh ada tokoh baru. Diego, yo, mengangkat tangan kanannya sambil tersenyum. Namaku Diego, siapa namamu dan mengapa kau berkata seperti itu? Ana, kau tidak perlu tahu namaku karena besok kau akan mendapatkan masalah besar dan kau, keluarga beserta teman-temanmu akan datang untuk membunuhku. Diego, mengapa demikian? Ana, karena orang-orang di desaku menyebutku gadis kutukan, memalingkan wajahnya kayak gitu. Lanjut. Diego, baiklah, kita buktikan saja besok. Dan jika apa yang kau katakan adalah bohong, maka kau harus memberitahu namamu dan kau juga harus tinggal di rumahku bersama keluargaku. Ini apa-apaan? Kenapa tiba-tiba dia ketemu sama cowok seaneh ini? Ngapain dia tiba-tiba ngajakin tinggal di rumah? If you know what I mean. Ya anggap ini masih bocah sih, tapi kenapa pikiranku sampai ke sana? Maksudnya kenapa harus tinggal dengan orang asing gitu loh? Kenapa seorang asing menawarkan bantuan sampai sedemikian rupa? Mungkin hatinya sangat mulia, bisa jadi. Ya lanjut. BTW ini Diego kan, aku suka nama Diego karena waktu itu aku suka nonton Dora dan aku suka sama Diego, kayak ngefans sama Diego karena menurutku dia termasuk ikemen. Sekarang mah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Todoroki, Soyo Hinata dan lain-lain lah ya. Dulu tuh ikemenku itu Diego, jadi aku suka nama Diego. Ya lanjut, udah penting banget ya. Ana, apa katamu? Untuk apa aku tinggal bersama bocah tengik sepertimu? Panik sambil menunjuk-nunjuk wajah Diego dengan jarinya. Ya, jadi ini berarti Ana itu sebagai tsundere ya. Aku gambarkan sebagai tsundere. Lanjut, Diego, karena kau tidak punya tempat tinggal. Oh, sudah kuduga, mulia sekali kau nak.
Lanjut. Ana, itu bukan alasan agar aku dapat mengikutimu, bodoh, tersipu dan wajahnya memerah. Sundere sangat, Diego. Karena aku ingin menjagamu agar kau tidak berusaha bunuh diri lagi. Oh, Diego ini menggambarkan sisi lain dari diriku. Ya, begitulah. Lanjut. Ana, tapi berusaha mencari alasan. Diego, tapi apa? Sambil memiringkan kepalanya. Ya, Diego ini aku banget kayak. Aku tuh suka banget kayak menskakmat orang dan kayak kalau nanya tuh suka gini kayak sok imut gitu. Kayak otomatis kalau aku bingung tuh aku bakal langsung memiringkan kepala. Aneh banget sih. Gak tahu sejak kapan, sejak kecil kayaknya. Emang udah gitu. Lanjut. Ana, bagaimana jika ada yang tahu bahwa aku adalah buronan dan mereka berusaha membunuhku, Diego? Aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku adalah temanmu dan aku tidak mendapatkan musibah apapun setelah berteman denganmu. Ana, matanya berbinar-binar. Diego, dan jika mereka tidak percaya, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Tersenyum manis. Ya, aku dulu tuh kayak pengen banget punya pacar kan. Jadi kayak menghayalnya bucin tingkat dewa. Ya, tapi akhirnya sampai sekarang belum punya pacar kok, tenang. Aku masih solo player. Solo player yang berusaha menjadi pro player. Ya, begitulah. Nggak penting banget sih pembahasanku dari tadi. Ana, baiklah. Ana, baiklah. Diego, kalau begitu aku pulang dulu ya. Besok siang kita bertemu lagi di tempat ini. Ana, menganggukkan kepala sambil tersenyum. Oh, sambil tersenyum gini. Gak tau lah. Lanjut. Aku kembali berbicara pada bulan dan berharap agar Diego kembali menemuiku besok dengan keadaan normal seperti tadi. Siang harinya teman-teman Diego datang menemuiku dan memarahiku habis-habisan. Aduh. Ya, ini aku gak bisa bayangin sih, baru ketemu cinta pertama mungkin ya, tiba-tiba gimana. Lanjut. Kata mereka, Diego meninggal pagi tadi karena penyakit aneh dan mereka bilang akulah yang membuatnya meninggal karena salah satu dari mereka tidak sengaja mendengar percakapan kami tadi malam. Oh, jadi maksudnya ada yang menguping kayak gitu. Terus mereka menuduh dia sebagai pembunuh Diego. Bukan pembunuh ya, penyebab kematian. Lanjut. Aku syok dan mulai menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba Diego datang dari tempat persembunyiannya dan mulai tertawa terbahak-bahak bersama semua temannya yang ada di dekatku. Hah? Diego menjelaskan padaku bahwa yang baru saja terjadi adalah rencananya untuk menjahiliku. Sungguh sebuah lelucon yang lucu sekali hingga aku ingin menggelitiki rohmu. Lanjut. Dia keterlaluan, pikirku. Aku segera berlari meninggalkannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Dengan cepat dia mengejarku dan menarik tanganku agar aku berhenti berlari. Aneh banget sih, ini kayak sebuah lelucon yang tidak pantas sekali untuk dilaksanakan. Ya, seseorang yang udah trauma banget, kehilangan banyak banget orang karena kutukan yang dia punya kan, di prank seperti itu, bayangkan perasaannya. Kenapa aku bikin cerita sedalam ini sih? Lanjut. Ana, lepaskan tanganku. Diego, kenapa kau marah? Aku hanya bercanda. Lihat, aku baik-baik saja. Nggak ada akhlak banget ya Diego ya. Lanjut. Ana, bercanda katamu? Apa kau bodoh? Kupikir kau benar-benar mati. Kau tahu bagaimana perasaanku saat teman-temanmu berkata bahwa kau mati dan semua itu salahku? Kau bahkan tidak mengerti perasaanku dan kau hanya berpikir itu adalah sebuah lelucon. Berteriak sambil menangis. Ya. Bener-bener sakit sih kalau ada di posisi Ana. Diego, ini cuma titik-titik-titik, memeluk Ana dengan erat. Ana, titik-titik-titik. Diego, kau benar. Aku tak mempedulikan perasaanmu saat aku membuat rencana itu. Sadar juga nih anak. Kesel bacanya. Ana, titik-titik-titik. Diego, aku benar-benar minta maaf. Ana mengangguk. Setelah aku memaafkannya, aku pun menepati janjinya. Dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi sebutan gadis kutukan untukku, karena aku telah menjadi gadis normal dan tidak lagi membawa musibah bagi siapapun. Ada satu misteri yang aku bingung. Kenapa tiba-tiba kutukannya menghilang? Kalau di cerita Klanat atau apa sih itu? Kanon, bukan Klanat, kanon. Aku terinspirasinya dari kanon. Ini gambarnya kanon. Kok Klanat ya? Aku Klanat belum nonton sampai tamat kok. Ini kanon.
Itulah pokoknya kalau di anime itu kan kutukannya menghilang karena sebenarnya hantunya itu kan cuma halusinasinya dia, halusinasi yang terlalu kuat sampai itu menjadi kenyataan, menjadi sebuah iblis hantu semacam itulah, makhluk yang tak kasat mata. Sedangkan di cerpenku ini tidak ada kejelasan kenapa bisa tiba-tiba menghilang, aneh banget. Tapi ya begitulah karya anak SMP, mau berharap apa kan. Ya sekian cerpen kali ini, bye minasan.